kampus atau spesifik untuk kampus Binus University. Ya, lalu implementasinya nanti seperti apa jika diterapkan secara full, ya, untuk mendukung digital transformation misalnya di Binus University. Yang ketiga adalah dari hasil yang sudah diperoleh dari 9 publikasi ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sejauh mana efektivitas dan hasil akurasi dan lainnya diperoleh. Karena dari model yang Ibu Saudari Nina usulkan ini kan cukup kompleks, ya. Apakah ada peningkatan hasil dibandingkan penelitian sebelumnya? Terima kasih. Mohon izin langsung menjawab. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Widodo atas pertanyaannya. Untuk yang pertama terkait pemilihan model ini, secara umum model-model yang digunakan untuk sistem rekomendasi cukup banyak. Namun khusus untuk yang pembelajaran online itu lebih banyak bermain dari penggunaan beberapa teknik yang digunakan Prof. Saya sudah menemukan beberapa paper yang menggunakan informasi kontekstual juga, tetapi lebih general dia mengukur seperti jarak tempuh student meskipun itu tetap online learning, kemudian histori dari orang tua dan lain sebagainya. Sementara untuk yang non online learning yang saya temukan, informasi kontekstual lebih banyak digunakan untuk non edukasi. Jadi lebih banyak di e-commerce dan lain sebagainya. Untuk edukasi sendiri, paper terbaru yang saya temukan di 2020, pemanfaatan informasi kontekstual menyerupai yang saya buat dengan kuesioner yang mengadopsi salah satu paper yang juga publish di 2020, tetapi tidak dikompar dengan informasi kontekstual lain. Sehingga pemberian rekomendasi cenderung hanya memanfaatkan informasi dasar dari profil student. Nah, contoh lainnya adalah seperti pedagogi, kemudian beberapa model lain yang lebih cenderung kepada habitnya student. Sementara untuk yang kedua, Prof, pemanfaatan sistem rekomendasi. Sebenarnya saya sudah mencobakan ini untuk hibah PIB saya dengan UTM. Namun terkait data yang kemarin secara konfidensial tidak bisa mereka share, maka mereka meminta saya untuk datang ke sana. Nah, tetapi saya sudah mencobakan beberapa data yang saya dapatkan melalui kuesioner yang kebetulan juga terkait target dari hibah PIB. Nah, dari situ saya menemukan ada sedikit perbedaan pada fitur Prof, dan itu masih bisa saya siasati untuk menyesuaikan fitur-fitur yang ada pada online learning. Tetapi untuk informasi kontekstual mata kuliah itu tidak bisa saya siasati. Jadi harus saya share ulang beberapa kuesioner yang mendekati fitur-fitur yang ada di online learning. Tetapi sangat memungkinkan untuk digunakan di tempat yang lain, karena pada dasarnya saya lihat semua fitur hampir sama, hanya perbedaan di beberapa nama saja. Sementara untuk implementasi di Binus Online Learning sendiri, dari Pak Wihendro selaku manajernya sudah sempat didiskusikan, dan secara umum tidak ada kendala seharusnya pada saat ini diimplementasikan. Nah, tapi untuk mengimplementasikan yang di luar Binus tentu saja nanti membutuhkan beberapa penyesuaian lagi, Prof. Demikian. Yang ketiga, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sejauh mana hasil yang diperoleh? Baik, Prof. Dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya, hingga September saya sedang tertutup dari beberapa paper yang saya lihat pun mereka menggunakan beberapa model dan belum ada kebetulan yang menggunakan decision tree regressor. Kebanyakan dari mereka itu menggunakan KNN serta neural network, Prof. Tetapi dari sisi itu saya juga melihat ada beberapa perbedaan yang secara dataset di Binus kebetulan belum ada, Prof. Tapi itu akan menjadi PR saya untuk kedepannya untuk lebih mengimprovisasi sistem rekomendasi ini, Prof. Sejam. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pada co-promotor 1, Dr. Insinyur Jaya dari Institut, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilakan. Terima kasih, Presiden. Juga selamat ya. Terima kasih. Menyelesaikan riset disertasi tepat waktu. Tadi di dalam bagian yang disampaikan, salah satu
lalu terkaitkah dengan tujuan semula untuk melakukan personalisasi pendidikan? Bisakah dijelaskan bagaimana decision tree regressor model bisa memberikan personalisasi? Ya, demikian pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Eya. Decision tree regressor adalah model atau tools yang saya gunakan untuk mengolah dataset menggunakan machine learning. Sementara terkait personalisasi itu lebih kepada akurasi dari hasil, di mana fitur penambahan fitur informasi kontekstual sebelum menggunakan model machine learning sudah diuji secara statistik menggunakan koefisien korelasi. Nah, jadi menurut saya di sini pada saat secara manual sudah dilakukan testing dan ternyata menghasilkan akurasi tertinggi yang pada saat itu mohon maaf saya menghasilkan sempurna ya satu, kemudian diuji lagi dengan beberapa model yang lain karena meragukan sendiri hasilnya, dan dari situ kemudian baru kita dapatkan model yang melalui machine learning. Nah, pemilihan decision tree regressor itu sendiri semata-mata karena dari hasil akurasi pertama kemudian diujikan dengan machine learning yang mempelajari data yang sudah diinputkan, data set yang sudah clear, kemudian diujikan dengan 6 teknik kan sebenarnya. Tapi dari 6 teknik tersebut kebetulan decision tree regressor yang memiliki mean square error terendah sehingga diputuskan untuk menggunakan decision tree regressor untuk pembuatan model teksisnya sendiri Pak Eya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pada co-promotor 2, Dr. Sanil Muhammad Isa SSD M.Com untuk mengajukan pertanyaan yang sangat kompleks. Terima kasih Pak Ahmad. Selamat ya Bu Dina. Pertama, saya tahu perjuangan Bu Dina ini luar biasa ya. Sempat ingin meneliti topik yang lain, kemudian pindah ke topik yang ini akhirnya tapi bisa berakhir juga dengan baik. Selamat sekali lagi ya. Jadi cita-citanya Bu Dina ini salah satunya kan untuk menerapkan apa yang sudah diteliti di Indonesia sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, kira-kira tahapannya ke depan seperti apa dan mungkin kira-kira BINUS kapan bisa merasakan hasil penelitian ini di BINUS Maya mungkin ya nantinya ya. Dan kalau memang sudah bisa diterapkan kira-kira manfaatnya untuk BINUS yang paling besar apa sih? Terima kasih Pak. Nah, salah satu isu terbesar di BINUS Online Learning itu adalah cukup tingginya angka NR. Dan setelah beberapa pendekatan kepada student yang kita ketahui, NR itu terjadi bukan karena mahasiswa kita tidak mampu, tetapi lebih kepada mahasiswa online learning memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan mahasiswa reguler, di mana secara keseluruhan mahasiswa ini rata-rata sudah bekerja sehingga pola pikir dan paradigmanya juga berubah. Mereka ingin segala sesuatunya itu yang cepat, kemudian efisien tanpa banyak sekali materi pembelajaran yang dapat mereka gunakan. Nah, terkait implementasi ke depannya, sebenarnya saat ini juga sudah waktu itu sudah dibantu oleh Prof. Widodo, kita mencoba meng-compare teknologi yang saya hasil riset saya dengan hasil risetnya Pak Bambang untuk diimplementasikan pada LMS, di mana nanti sementara data yang saya cobakan di yang terakhir itu Pak Sani, kebetulan itu sebenarnya data yang sedang berjalan. Jadi pada saat ujian tertutup, setelah ujian tertutup itu langsung diujikan pada data berjalan pada saat itu. Jadi bukan data lama lagi. Nah, hasilnya sudah terbukti, sudah cukup baik. Tetapi untuk memantau apakah ini bisa benar-benar berhasil, kemarin masih terkendala untuk implementasi. Namun saya yakin insya Allah begitu ini diimplementasikan akan sangat bermanfaat untuk BINUS Online Learning. Khususnya benefit terbesar itu adalah saya yakin kelulusan mahasiswa kita tidak hanya sebatas lulus dengan nilai yang tinggi, tetapi juga dari sisi kemampuan. Dan yang paling penting, insya Allah juga bisa meminimalkan angka NR. Kira-kira kapan kalau skala satu kampus BINUS bisa diimplementasikan? Saya sih berharap tahun depan sudah bisa digunakan Pak Sani. Kebetulan juga kan karena di hibah dikti yang sedang diajukan itu juga akan dikembangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti disupport oleh pimpinan di BINUS Online Learning dan juga BINUS University. Amin, terima kasih Pak Sani. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pada Dr. Darwin Suharto SMMTI sebagai penguji pertama untuk mengajukan pertanyaan sampai. Baik, terima kasih Pak Sidang. Yang pertama saya ucapkan selamat ya Bu Dina sama Sidang.
tahapan S3 itu mudah ya, banyak perjuangan. Jadi sudah selayaknya kami mengucapkan selamat. Terima kasih. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama terkait dengan kesimpulan nomor 4 ya. Itu saya ingin tahu bagaimana latar belakang Ibu memilih MSc ya sebagai metode evaluasi untuk performa machine learning. Karena kan kita juga tahu ya ada MAE, ada RMSE dan seterusnya. Apakah ada dasar pemikiran tersendiri untuk hal tersebut? Kemudian yang kedua, efek nyatanya dari menggunakan aspek kontekstual atau di sini konteks aware itu seperti apa ya? Dan yang terakhir yang ketiga, saya melihat di paper yang kedua yang proceeding ini kan ada text mining analysis untuk log discussion forum. Di sini kan diukur kesamaan antara posting dosen dengan mahasiswa. Nah, dalam skema dari disertasi Ibu, ini merupakan subset dari bagian yang mananya ya untuk keseluruhan dari program disertasi yang di sini. Itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Darwin. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa memilih MSc? Sebelumnya saya sempat cobakan beberapa metrik lain Pak Darwin seperti RMSE dan pengukuran apa kalau saya nggak salah itu. Tetapi dari sisi hasilnya masih tidak cukup baik menurut saya waktu itu ya Pak Darwin, karena beberapa errornya masih cukup tinggi. Sehingga dari beberapa kali percobaan tersebut akhirnya memilih MSc ini kebetulan yang memiliki yang mensupport atau memfasilitasi beberapa fitur yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Sementara itu untuk yang kedua tadi terkait pemanfaatan informasi kontekstual, bentuk nyatanya adalah sebelum mungkin lebih mengacu kepada tes secara statistika di pada saat saya tidak menggunakan informasi kontekstual, prediksi-prediksi tersebut sebenarnya secara formula di BINUS pun sudah ada. Seperti yang kita ketahui untuk perhitungan grade ada persentase dari masing-masing fitur tersebut seperti FOD, team assignment, personal assignment dan lain sebagainya. Dan tanpa sistem rekomendasi pun saya rasa itu sudah bisa diprediksi. Tetapi mungkin tidak terlalu personalized. Nah, pemanfaatan dari informasi kontekstual ini sebenarnya untuk mensupport personalisasi pemberian rekomendasi tadi Pak Darwin. Meskipun mengacu kepada kurikulum yang sama, tetapi tidak semua student itu siap menerima banyak sekali sumber referensi yang diberikan kepada mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, karakteristik mahasiswa yang bekerja ini cenderung lebih ingin sesuatu yang simpel. Saya pernah melakukan pengujian kepada mahasiswa di kelas saya dengan pertanyaan yang sederhana. Di week keempat saya tanya berapa banyak student yang sudah mendownload seluruh materi. Dan hampir sebagian besar dari mereka menjawab mereka lebih cenderung menggunakan Google. Dan itu salah satu hal yang menurut saya tidak cukup baik untuk kita terus biarkan, sehingga kita memberikan mereka referensi benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka juga nyaman dan bahagia dengan itu. Sementara untuk yang ketiga terkait paper yang kedua, mohon maaf sebenarnya saya salah posisi pada itu sebenarnya justru paper yang pertama. Jadi awalnya itu saya mau melihat apakah ada korelasi antara akurasi postingan mahasiswa dengan dosen. Jadi saya mappingkan waktu itu apakah yang dibahas di forum diskusi itu sebenarnya sesuai dengan topik per week yang sudah di mapping pada masing-masing mata kuliah. Ternyata pada saat itu hasilnya sangat rendah. Jadi waktu itu menggunakan Rho effect untuk melihat similarity-nya dan ternyata sangat rendah. Dan baik dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa ternyata lebih banyak mengkomparnya ke dalam bentuk case-case tadi yang tidak sepenuhnya mengacu pada lecture note yang digunakan pada BINUS Learning seperti itu Pak Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pada Bapak Ari Budi Santoso Eskom MKOM PhD sebagai komisi 2 dipersilakan mengajukan pertanyaan dan sanggahannya melalui Zoom. Silakan. Masih di mute barangkali. Terima kasih kepada Pak Sidang dan saya sekali lagi menyampaikan selamat ya kepada Dina sampaiannya yang sudah sampai di tahap ini dan saya melihat perkembangan
proposal hingga saat ini sudah sangat signifikan apa yang dilakukan, dan memang kontribusi dalam bidang online learning ini termasuk salah satu yang sangat ditunggu ya, dan dengan apa Bina lakukan ini sangat relevan dan berarti dalam pengembangan online learning di Indonesia. Saya memiliki satu pertanyaan dan mungkin beberapa hal yang konfirmasi saja ke Bina ya. Pertama, dalam sistem perekomendasian disediakan kan ada dua hal ya yang cukup penting untuk ditentukan. Pertama terkait dengan studi modelnya atau dalam penelitian Bina, dan ini konteks dan bentuknya kontekstual, dan kemudian yang kedua apa yang direkomendasikan. Nah, berdasarkan pengalaman Bina ya dalam melakukan penelitian sejauh ini, sejauh mana tantangan untuk mengelaborasi komponen konteks yang perlu didesain, dan apa-apa yang Bina pandang untuk direkomendasikan untuk kedepannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan indikator kinerja dalam sistem perekomendasian materi pembelajaran. Nah, selain dari capaian pembelajaran mahasiswa yang Bina lihat, apakah juga ditinjau dari sisi persepsi user ya, dalam hal ini masih itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tadi disebutkan memang sistem rekomendasian ini diberikan per minggu ya Bina ya, sampai 2 kali saja Pak. 2 kali ya. Nah, jadi sejauh mana kita bisa melihat efektivitas dari rekomendasi sebelumnya itu terkait dengan capaian pembelajaran mahasiswa. Mungkin ini salah satu tantangan kontribusi dari sistem rekomendasi. Tapi kan itu Bina dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Untuk pertanyaan yang pertama terkait mohon maaf Pak Hari, tadi yang pertama apa? Oh ya, terkait tantangan dalam elaborasi komponen konteks ya. Baik, terkait tantangan dalam melakukan elaborate data itu yang pertama adalah karena di kita belum pernah ada pemberian rekomendasi Pak Hadi. Jadi untuk data konteks pertama saya harus menyebarkan kuesioner dan terkait berapa jumlah responden dan lain sebagainya itu adalah satu tantangan tersendiri pada saat awal-awal Pak Hari. Kemudian dari kuesioner yang saya dapatkan juga terkadang student tidak terlalu aware untuk mengisi secara full, sehingga pada saat itu saya harus mengulang-ulang kuesioner yang saya berikan kepada student. Nah, yang kedua terkait dari sudut pandang user, sistem rekomendasi ini tidak hanya pernah saya tanyakan kepada student dan juga pernah saya ujikan di 2 kelas saya pada periode 1911, tetapi juga saya menanyakan bagaimana mereka jika menerima informasi dalam bentuk referensi tersebut. Dan kebetulan atau mungkin karena hanya 2 kelas yang saya ujikan, respon mereka sungguh sangat luar biasa sekali. Kemudian data ini juga saya coba share ke beberapa teman saya seperti waktu itu di Value dan Unpad, dan alhamdulillah mendapatkan feedback yang cukup baik karena waktu itu terkait proposal hibah BINUS saya melakukan FGD dengan beberapa teman di kampus lain dan share hasil penelitian saya di sana gitu. Dan mereka juga menyatakan ini sesuatu yang yang cukup bermanfaat dan akan sangat membantu khususnya untuk mahasiswa e-learning, apalagi di saat pandemi COVID saat ini akan sangat membantu sekali begitu Pak Hari. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dr. Ford Lembanggel SSI Enkom sebagai pembimbing 3, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan pesanan. Terima kasih Bapak Ketua. Bina, selamat sudah mencapai tahapan sidang terbuka. Terima kasih Pak. Dari angkatan itu barangkali itu yang pertama ya Pak? Iya. Selamat, that's wonderful. Oke, saya ada 2 pertanyaan, 1 sanggahan. Pertama adalah
Dulu pernah mendengar namanya Siri ya, sebuah personal assistant yang quite common Pernah. dalam banyak sistem sudah diterapkan. Iya, tapi Sekarang- kalau pernah dengar dan belum pernah lihat cara kerja. Ya, sekarang sudah banyak beberapa pembelajaran online itu sudah dimasukkan ke sana. Nah, yang menarik adalah dengan adanya Siri dan ditambahkan dengan model yang sifat recommended, at the end, lecture or teacher probably in the future itu tidak ada lagi karena semuanya akan di take over oleh sistem. Pertanyaannya adalah what exactly the role of teacher and lecturer in the future? Itu dulu sekarang. Oke. Perkembangan teknologi saya rasa itu memang tidak akan pernah berhenti ya Pak Ford. Meskipun saya juga tidak tahu apakah itu nanti jika digunakan di business learning langsung mengcover semua kebutuhan dari business learning, termasuk untuk reguler juga karena memang sudah bermigrasi semuanya ke online learning. Tetapi jika itu digunakan pun saya rasa pemberian rekomendasi ini masih mempunyai peluang yang sangat tinggi. Kenapa? Pertama, saya pernah mendapatkan beberapa masukan dari beberapa prof yang di Polandia itu pada saat saya mengikuti conference di Tallinn, dan beliau juga menyatakan bahwa ini peluangnya sangat besar sekali dan memang mereka memberikan beberapa rule terkait akurasi dari hasil rekomendasi saya sendiri. Nah, tetapi saya belum berani membandingkan antara sistem yang saya hasilkan dengan Siri itu sendiri Pak Ford, karena secara sistem pun saya tidak tahu cara kerjanya. Dan kebetulan sebenarnya saya pernah lihat di handphone saya yang smartwatch, tetapi saya masih yakin pemberian rekomendasi ini di khususnya beberapa pendidikan di higher education masih memiliki tempatnya sendiri Pak Ford dibandingkan aplikasi tersebut. Kedua yang saya ingin tanyakan itu adalah bicara mengenai background daripada students yang ikut di model pembelajaran online. Setahu saya kan tidak semua students yang graduate dari high school itu directly go to the online. Jadi mereka harus punya pengalaman atau minimal mereka sudah memiliki pengalaman dalam konteks penggunaan daripada tools tersebut. Pertanyaan saya adalah di dalam penelitian ini menjadi menarik karena tidak semua orang bisa digeneralisasi dalam konteks recommended di sini. Nah, apakah di riset ibu itu saya coba cari-cari di disertasi itu belum ketemu. Background mereka itu apakah menjadi part of the research dalam konteks ibu nanti di sini? Jadi background itu maksudnya apakah mereka sudah berapa tahun bekerja? Karena itu recommended itu kan salah satu poin itu adalah background, Ya. strictly background. Di dalam kuesioner pertama yang saya berikan di minggu pertama itu Pak Ford, background mereka yang saya ambil adalah apakah mereka bekerja atau tidak, seperti mereka menikah atau tidak, kemudian apakah pekerjaan itu terkait di keilmuan SI sendiri atau tidak, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tetapi student profile terkait apakah di masa lalu itu dia di SMA-nya aktif dan lain sebagainya itu tidak saya ambil Pak Ford. Jadi ruang lingkup saya itu hanya sebatas kondisi student pada saat saya memberikan kuesioner itu saja. Oke, terima kasih Bu Linda. Terakhir, ini mungkin saya nggak tahu disangka pertanyaan berkaitan dengan kampus merdeka, di mana student itu punya freedom untuk melakukan pembelajaran bukan hanya di kampus. Mereka juga melakukan pembelajaran barangkali di industri atau juga di bidang-bidang lain yang tidak ada batasannya. Nah, dalam konteks recommender itu kan di sini membatasi dalam konteks di online, mereka belajar dari diskusi, ada quiz dan seterusnya. Tanya kalau mereka misalnya belajar dalam konteks kampus mereka, di mana mereka mengabsorpsi knowledge itu dari industri atau dari bidang-bidang lain. Saya nggak melihat ya, di recommended system ibu ini dalam konteks industri 4.0 itu bisa diadaptasi nantinya. Artinya ini hanya point of view di dalam konteks tadi yang ditanya oleh promotor ya. Itu di BINUS barangkali. Tempat lain kan di Politeknik barangkali mereka lebih menekankan experiences di industri. Nah, pertanyaan saya di recommended itu apakah ada ya? Baik Pak Ford, sebenarnya ini adalah awal justru dasar untuk pengembangan hal tersebut Pak Ford. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di business online learning justru yang saya tahu kita institusi pertama yang sangat mendukung konsep dari kampus merdeka. Informasi yang saya dapatkan waktu itu pada saat Pak Rektor sosialisasi terkait kampus merdeka di kita, dan salah satunya adalah bahwa BINUS Online memiliki program RPL, dan itu adalah kemampuan terhadap kemampuan mereka di industri. Dan saya rasa itu pun masih bisa dimungkinkan untuk disupport pada sistem ini Pak Ford. Iya, maksud saya nanti di disertasi barangkali dimasukkan. Baik Pak Ford.